Selamat siang. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja PPG Guru Tertentu 2025. Perkenalkan, nama saya Claudius Lahago dengan NIM 248690412894. Saya berasal dari LPTK atau Universitas Al-Muslim Aceh. Saya akan melaksanakan video praktek perangkat pembelajaran di sekolah SD Negeri 078457 Fulere di kelas 4 dengan materi ciri-ciri makhluk hidup. Sekian saja perkenalan singkat dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Selamat siang. Baik, selamat pagi. Terima kasih, semangat yang sangat luar biasa. Nah, bagaimana kabarnya anak-anak kami semua? Sehat. Ada yang sakit? Tidak. Oke, baik. Tentu karena tidak ada yang sakit, otomatis semua tadi sudah makan di rumah. Sudah? Sudah. Siapa yang belum makan di rumah tadi? Ada yang belum makan tadi dari rumah? Tidak. Oke, mantap. Jadi sebagai anak sekolah, pagi hari kalau berangkat sekolah harus sarapan. Biar apa? Biar sehat. Biar semangat. Biar apa, murid? Biar semangat. Oke, mantap. Baik. Lanjut. Siapa anak kami yang ingin memimpin kita untuk berdoa? Kami persilahkan. Oke, ya. Silakan. Berdiri semua. Berdiri. Ridho. Oke. Itulah satu-satunya. Tiga, ya. Oke, mantap. Baik, silakan duduk. Duduk. Terima kasih dulu untuk siswi kami Cece lah. Kita absen. Kita absen di sini. Cece Lahago. Oke, mantap. Baik. Semua hadir. Nah, buat hadir. Kita bikin ice breaking. Oke, siapa yang pimpin kita untuk ice breaking? Oke, silakan. Tepuk sukses. Di hatiku Ada cinta. Dedeku ada doa. Di tanganku ada karya. Sukses, sukses, yes. Tujuan pembelajaran kita mengenai materi ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama apa? Membedakan ciri-ciri makhluk hidup dan benda tak hidup melalui observasi. Oke, mantap. Ini tujuan pembelajaran kita hari ini, membedakan ciri-ciri makhluk hidup dari benda tak hidup melalui observasi. Apa itu observasi?
makhluk hidup dari benda hidup dan benda tak hidup. Nah, itu istilahnya. Apa yang kedua? Di sini mampu mengaplikasikan prinsip klasifikasi dalam mengelompokkan kita komunikasi dan bisa kita berkolaborasi, ya, untuk menyelesaikan terkait klasifikasi makhluk hidup. Oke, siapa yang mau memimpin kita untuk bernyanyi? Solid Kids. Oke, maju. Di sini saya. Nah, oke. Pada Pancasila Ganda Pancasila. Aku maju, ayo maju. Halo teman-teman, pada video kali ini kita akan belajar tentang ciri akan melulu badannya jika disentuh. Sekian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Oke, baik. Ini judul materinya, judul videonya ciri-ciri makhluk hidup di kelas 4, khususnya mata pertama. Yang pertama tadi apa? bernapas. Bernapas. Coba Kade, coba Sini. jangan hanya bilang paru-paru, ya. Sementara next. Yang kedua, apa Kade yang kedua? Ciri-ciri makhluk hidup? Memerlukan makanan dan minum. Oke, mantap. Memerlukan makanan. Nah, bisa juga roti. Apa aja itu makanan dulu? Makanan. Nasi. Nah, nasi. Ikan. Ikan. Apa lagi? Habis. Padi. Apa lagi? Kue. Air. Air. Apa lagi? Sayur. Apa lagi? Forest. Minuman-minuman. Ya, itu kan. Misalnya, kalau kita amati lagi, bagaimana cara pohon pisang makan? Nah, itu kan karena dia disebut tadi makhluk hidup. Hidup. Nah, bagaimana cara dia? Cara gimana dia makan? Kalau misalnya Bapak kasih samanya ini roti kelapa untuknya, bagaimana dia makan? Bisa dia makan? Tidak, tetapi ada cara tertentu. Cara tertentu yang dimiliki tumbuhan berbeda dengan cara manusia. Kalau kita manusia ini untuk bertahan hidup, makhluk hidup butuh energi ini didapat dari nutrisi atau makanan. Tumbuhan, manusia dan hewan kalau tidak makan, tidak memerlukan makanan, tidak hidup. Seterusnya, tumbuhan adalah makhluk hidup yang bisa membuat makanannya sendiri. Melalui proses fotosintesis mereka disebut autotrof. Itu khusus tumbuhan. Nah, apa yang dilakukan untuk mendapatkan makanan yaitu proses fotosintesis. Tetapi kalau hewan dan manusia tidak bisa membuat makanannya sendiri. Nah, itu bedanya. Kalau tumbuhan itu enak loh tumbuhan sebenarnya. Tahu kalian kenapa tumbuhan ini enak hidupnya? Tidak. Nah, dia tetap hidup sementara dia tidak kerja. Tidak kan? Apa ada kerja tumbuhan? Tidak kan? Kita tenang aja dia di situ. Besoknya udah naik dia, udah lebih dewasa dia, ya kan? Nah, sementara kita manusia harus berusaha. Begitu juga makan, biar kenyang, biar bisa hidup, biar bisa melakukan segala sesuatu yang kita mau, ya kan? Seterusnya untuk menghindari dari musuh. Nah, kita menghindari diri dari Musuh. Kita menghindari diri dari musuh. Nah, apalagi di sistem bergeraknya berpindah tempat. Dari tadi Bapak di sini, lalu Bapak pindah ke sini. Itu disebut apa? Berpindah tempat. Berpindah tempat atau bergerak. Oke, bergerak ini dibagi menjadi dua, yaitu gerak
aktif dan gerak pasif. Apa itu kane gerak aktif? Gerak aktif adalah tangan, seperti tangan. Pengertian di situ gerak aktif, gerakan yang terlihat jelas seperti manusia berjalan, burung terbang atau ikan berenang. Ikan berenang begini dia kan. Burung terbang enak kali dia kan berenang. Kalau misalnya Bapak sering melaut. Next, keempat, tumbuh dan berkembang. Makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Sudah? Tumbuh adalah proses pertamanya. Ini sering berlaku sama anak cowok kan, anak cewek. Misalnya Bapak pegang, misalnya Bapak cewek, misalnya kan. Bapak cewek misalnya, Bapak sentuh si Olvin, pasti main-main dia kan. Itu ada proses bukan terhadap rangsangan karena dia merasa berbeda ya. Kalau sama kawannya laki-laki, santai saja. Tetapi kalau sama, apalagi kalau sama bapak ibu guru, kalau misalnya ganteng-ganteng, cantik-cantik, kalau dielus pipinya pasti, itu termasuk rangsangan. Seterusnya, suara. Udah enak kita lagi sini, misalnya. Tiba-tiba datang kawan kita. Bisa-bisa suaranya, berarti kita ada rangsangan. Langsung marah kita atau bagaimana kan? Pasti ada. Contohnya apa saja? Datang bersama Sylvie, Bapak bisikan besar suara, pasti marah dia. Ya kan? Itu namanya rangsangan juga. Dingin. Kalau pagi-pagi ada rangsangan yang kalian dapat? ada, Apa? dingin, Betul sekali dingin. Itu termasuk bukan terhadap rangsangan. Oke. Nomor 1, manusia. Saat mata kita terkena cahaya terang, pupil mata akan mengecil secara otomatis. Benar atau tidak? benar, Bisa juga itu kan. Mata bapak kan, mata bapak mengecil kalau ada cahaya. Tumbuhan putri malu akan mengantuk daunnya saat disentuh. Tahu kalian apa putri malu? tahu, Sudah pernah? Siapa yang tidak tahu putri malu? Tahu? Siapa yang tahu? Tahu? Tunjuk tangan. Putri malu, kalau kita sentuh dia apa dia? Di bulungnya dia. Layu dia, layu. Putri malu. Itu disebut pekat terhadap rangsangan. Itu khusus tumbuhan. Hewan. Kucing akan berlari menjauh saat mendengar suara klakson. Ya kan? Kucing. Kalau kita push dia kan, pasti lari dia mendengar ya. Itu rangsangan. Oke, next. Nomor 6, berkembang biak. Berkembang biak itu adalah memiliki keturunan. Untuk mempertahankan jenisnya agar tidak punah, setiap makhluk hidup harus berkembang biak. Contohnya manusia dan dewa berkembang biak dengan cara melahirkan dan bertelur. Manusia berkembang biak bagaimana? Melahirkan anak, melahirkan anak. Kalau hewan ada 2 macam itu. bertelur, beranak, Bertelur dan beranak. Bertelur bagaimana? Apa aja hewannya? ayam, Ayam bertelur. Apalagi yang bertelur coba? Cecek? Ular. Apalagi? Mori yang bertelur. Burung. Apalagi yang bertelur? bebek, Bebek. Apalagi yang bertelur? Apa ya? Ikan. Apalagi? Beruduk. Apalagi? Yang bertelur dia, bertelur. Anjing. Kalau anjing bukan bertelur dia. Cacing aja cacing. Kura-kura ya bertelur dulu. Cicak, banyak kan? Itu bertelur. Kalau sistem melahirkan khusus hewan apa? Yang dibilang itu tadi apa? Anjing, apalagi? Kucing, babi, singa, harimau, gajah, apalagi? Sapi, kuda, apalagi? Kerbau, serigala, kancing dan lain sebagainya. Kalau terlalu banyak nanti lupa kita. Oke. Itu berkembang biak khusus hewan. Tumbuhan berkembang biak dengan biji dan tunas dan spora. Tumbuhan. Oke.
Kita ambil contoh konkan. Bagaimana dia berkembang biak? Melalui biji. Apalagi melalui biji? Tumbuhan. Apa? Hah? Tumbuhan yang berkembang biaknya melalui bijinya. Biji. Tomat, cabai, semangka, apa lagi? Mangga, pakai biji kan? Iya kan? Jambu, betul Rizal. Hah? Strawberry, apa lagi? Hah? Pepaya, apa lagi? Apel, manggis, bukan manggis. Salah. Pakai biji dia kan? Kalau misalnya dikatakan tumbuhan berkembang biak dengan tunas, apa itu? Apa ada yang tahu? Tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas. Apa? Pisang. Nah, itu salah satu contohnya. Bertunas dia, menyebar kembang biak. Oke, next. Selanjutnya, mengeluarkan zat sisa. Makhluk hidup membuang sisa-sisa metabolisme yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Jika tidak dibuang, zat sisa ini bisa menjadi racun. Kalau kita hari ini sudah makan, mungkin besok kita kita buang. Itu namanya mengeluarkan zat sisa atau apa kan? Ekskresi. Nah, itu bahasa gaulnya. Mungkin hari ini kita makan ayam misalnya. Satu aja kita makan ayam. Kan? Apakah besoknya yang keluar ayam? Terus apa? Itu kan. Jadi karena ada hari ini kita makan ayam, berarti besoknya pasti yang keluar bukan ayam kan? Mengapa begitu? Karena di dalam tubuh kita ada yang memproses. Ada yang boleh maksud mesin. Itu kan mereka main di dalam, ada mesin penggiling. Begitu dia. Manusia dan hewan mengeluarkan keringat, urin dan karbon dioksida saat bernapas. Tumbuhan mengeluarkan oksigen saat fotosintesis. Oke. Begitulah ciri-ciri makhluk hidup. Begitulah dia. Ada tuh. Jadi harapan Bapak semuanya sudah ada di pikiran anak-anak kami semua. Baik, saat ini karena kita sudah, Bapak yakin kalian sudah memahami semua apa yang sudah Bapak ajarkan. Sekarang kita masuk tugas ke kelompok. Ini Bapak hunjuk kelompok ini Bapak hunjuk kelompok 2. Nah, ini Bapak bagikan aja LKPD-nya ya, LKPD kelompoknya. Nah, coba lihat, mungkin kalian lihat gambar kalian. Nah, lihat tulis, kalian lihat ya, lihat. Sudah, kalian kerjakan itu. Ada 3 pertanyaan, ada kan? Ada 3 pertanyaan. Ada 3 pertanyaan di sini, 3 pertanyaan. 1, 2, 3. Itu kalian kerjakan ya. Kalian presentasikan nanti. Kalian presentasikan. Ini ada. 1, 2, 3. Itu kalian presentasikan ya. Oke. Bapak beri waktu kalian untuk berdiskusi kelompok. Cek. Coba geser di sini kamu kalian. Oke. Kerjakan ya. Bapak kasih waktu 5 menit. Silakan dikerjakan. Nah, kerjakan ya, kerjasama. Tidak boleh ada yang melihat temannya karena sudah dikatakan kerja kelompok, berarti satu orang aja lah yang kerja Pak. Satu orang aja yang mengerjakan Pak. Tidak boleh ya. Ini nanti setiap satu kelompok menampilkan hasil kerja kalian. Kalian menampilkan itu semua nanti. Baik kelompok 1 maupun kelompok 2. Baik.
Sekarang kita masuk ke bagian berikutnya. Yaitu setiap kelompok berdiskusi untuk membandingkan ciri-ciri yang mereka temukan dan menuliskannya di SKPD. Di situ ada pertanyaan tematiknya. Pertanyaan tematik di situ ada ya. Oke, baik. Sudah? Oke, baik. Silakan kelompok 1 menampilkan hasil kerja kelompok mereka. Siapa yang menjadi tulisan kelompok 1? Oh iya, silakan. Silakan tampilkan. Di sini kita. Jawaban kelompok 1. Satu, perbedaan antara robot dan ular adalah satu, robot buatan manusia itu sendiri. Dua, perbedaan antara robot dan ular terletak pada asal usul dan fungsinya. Tiga, robot adalah yang dirancang dan diprogram, sedangkan ular adalah makhluk. Dua, ciri-ciri yang sama antara robot dan ular. Satu, bentuk atau rupa yang bisa sama sesuai yang dibentuk oleh si pembuat robot. Tiga, mengapa robot tidak dikatakan makhluk hidup? Karena mereka tidak memenuhi semua kriteria yang mendefinisikan kehidupan. Oke, baik. Tepuk tangan dulu. Nah, itu jawaban dari kelompok 1. Sebelum itu dulu, ini ada di atas foto. Apa ini dulu? Apa ini? Ular. Ini Robot. Nah, kedua, ini adakah perbedaan mereka? Apakah ini disebut makhluk hidup? Ya. Apakah ini disebut makhluk hidup? Ya. Tidak. Karena ia dikendalikan oleh mesin. Siapa yang membuat mesin? Manusia. Itu bedanya. Baik. Sebelum biar lebih segar sebelum kita menampilkan kelompok 2, ini yang kita tunggu nanti kelompok 2 ya. Kita ice breaking dulu. Siapa yang pimpin kita? Kane. Oke, silakan. Ice breaking. Sukses. Berdiri semua, berdiri. Semangat ya. Semangat. Goyang-goyang dulu. Nah, mantap. Sukses di hatiku ada cinta, di bibirku ada doa, di tanganku ada karya. Sukses, sukses, ya! Oke, mantap. Mantap. Sekarang kita masuk di bagian kelompok 2. Silakan menampilkan hasil kerja keras. Ya kan? Hasil kerja keras kan? Ya. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk menyampaikan hasil diskusi kami dari kelompok 2. 1. Perbedaan robot dan ular. 1. Robot buatan manusia sedangkan ular adalah makhluk hidup. 2. Robot dirancang untuk melakukan tugas tertentu, sedangkan ular bergerak secara alami atau bebas. 3. Robot tidak memiliki kesadaran, sedangkan ular memiliki indera. 2. Ciri-ciri yang sama antara robot dan ular. 1. Bentuk tubuh yang panjang dan lentur. 2. Gerakan yang mirip. 3. Kemampuan menyesuaikan diri. 3. Mengapa robot tidak dikatakan sebagai makhluk hidup? 1. Tidak ada reproduksi alami. 2. Tidak ada respon alami terhadap rangsangan. 3. Tidak ada metabolisme. 4. Tidak tumbuh dan berkembang.
Oke, baik. Tepuk tangan. Oke, baik. Itulah perbedaan robot dan ular. Perbedaan benda hidup dan benda mati. Oke, baik. Dari awal kita sudah pelajari tadi ciri-ciri makhluk hidup. Kita evaluasi kembali. Ya, Bapak tanya ya. Bapak tanya. Cece, besarkan suaranya nanti ya. Apa itu? Bagaimana itu ciri-ciri makhluk hidup yang dinamakan bernafas? Itu di atas. Setiap makhluk hidup pasti bernapas. Pasti bernafas. Bernafas adalah proses mengambil oksigen. Nah, evaluasinya di sini apa aja tadi? Makhluk hidup. Apa aja tadi jenis-jenis makhluk hidup? Jenis-jenisnya? Hah? Hewan, manusia, tumbuhan. Oke, baik. Apakah hewan bisa memakan manusia? Bisa. Apakah manusia bisa memakan hewan? Bisa. Apakah tumbuhan bisa memakan manusia? Tidak. Apakah manusia bisa makan tumbuhan? Bisa. Oke, baik. Bapak yakin pembelajaran kita hari ini silakan dibaca-baca kembali. Ini sudah ada di buku paket, kalian pelajari di rumah ya, kalian pelajari di rumah. Dan sebelum itu, sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini, Bapak akan memberikan tugas di rumah. Nah, tugas di rumah apa? Nah, di sini Bapak akan kasih tugas di rumahnya, yaitu LKPD yang akan dikerjakan di rumah dan diserahkan sama Bapak besok. Ya, kalian kerjakan tentang materi kita hari ini. Kalian pelajari di rumah dan kalian jawab pertanyaannya. Ini Bapak bagikan pekerjaan di rumah, silakan dibawa besok. Ini Ridho, silakan dibaca dan dikerjakan di rumah. Baik. Itu silakan baca-baca di rumah ya. Silakan baca-baca. Kalau ada yang kurang dipahami, silakan. Adakah pertanyaan? Tidak. Adakah pertanyaan? Tidak. Adakah pertanyaan? Tidak. Oke, baik. Jadi karena tidak ada pertanyaan, pelajaran akan kita tutup. Sebentar lagi kita akan tutup pelajaran. Dan sebelum kita menutup pembelajaran, ya, kita akan memberikan peluang kalau ada pertanyaan dari siswa-siswi kami semua. Jadi ciri-ciri makhluk hidup ini tadi mungkin sudah kita 100% sudah kita ketahui. Ya, apa saja dia. Berarti kalau meja ini dikatakan makhluk hidup atau bukan? Dia termasuk benda mati. Kalau ini disebut apa? Benda mati. Benda mati. Benda hidup. Kalau misalnya, ini dia. Ini benda mati atau benda hidup ini? Hah? Benda mati. Karena dia dikendalikan oleh mesin. Jadi itu coba kita pelajari lebih detail lagi di dalam buku paket sudah Bapak katakan tadi, silakan pelajari bersama. Silakan dibaca-baca itu di dalam. Orvin, yang begitu. Bagus kan itu PR kita di rumah ya. PR kita di rumah. Kita berdiri semua, berdiri. Baik teman-teman, sebelum kita berpisah dari tempat ini, mari kita bernyanyi dan berdoa. Yesus kekasih jiwaku tidak ya. Ya Tuhan, terima kasih atas pertolongan kepada kami dari awal pertengahan hingga akhir pelajaran kami.
Ya Tuhan, tidak ada balasan dari kami, hanya sering memuji nama-Mu ya surga. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan berpisah-pisah dari tempat ini. Tolonglah kami Tuhan, hingga kami bisa di rumah kami sampai di rumah kami masing-masing dengan selamat. Ya Tuhan, hanya kepada-Mu kami meminta itu semua, dan kepada Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih. Tepuk tangan dulu untuk pembawa doa kita. Tepuk tangan dulu. Sekian saja mengucapkan terima kasih. Selamat siang.